Oke, teman-teman, setelah debat calon wakil presiden diselenggarakan, banyak publik kemudian menyampaikan suara-suara atau pandangan-pandangan, opini-opini, kesan-kesan, bahkan juga tentu kritik sana-sini terkait dengan performa ketiga pasangan calon cawapres, calon wakil presiden. Terjadi diskusi-diskusi, perbincangan-perbincangan, baik itu di desa, di kota, di pematang sawah, di gang-gang jalanan, di kedai-kedai kopi, di kafe-kafe, di rumah-rumah makan, bahkan di sepanjang perjalanan kita bisa menjumpai orang-orang yang berdiskusi di kantor-kantor, di pasar-pasar apakah itu pasar modern atau pasar tradisional, semua mempercakapkan itu, ibarat mau mengatakan kalau dalam dunia sepak bola, Gibran top skor atau Gibran pencetak gol untuk kesebelasannya. Dan kalau kita asosiasikan dengan sebuah perfilman atau dunia perfilman, Gibran adalah aktor utama bintangnya, hero bagi yang kita sebut sebagai generasi milenial, generasi Z yang kita ketahui kelompok usia pemilih ini menempati sebagai para konstituen atau para calon pemilih yang lebih dari 50% akan memberikan suara mereka, dan ini merupakan kelompok usia yang paling menentukan dalam menentukan siapa sebenarnya capres dan cawapres. Kita tahu data statistik bicara soal kelompok usia milenial ini, jumlah mereka cukup banyak, sekitar 66 juta dan kemudian disusul oleh kelompok yang kita sebut dengan generasi X, yaitu sekitar 57 juta, dan disusul oleh generasi Z 46 juta, dan sisanya adalah generasi baby boomer dan free baby boomer yang mencatat angka 28 dan juga 3 juta masing-masing. Nah, apa artinya data statistik ini, teman-teman? Itu berarti ini adalah era kebangkitan bagi kelompok milenial dan kelompok generasi Z yang kalau kita total-total lebih dari 100 juta kelompok pemilih yang siap untuk memilih. Dengan hadirnya Gibran sebagai katakanlah telah menunjukkan performa, menjawab keraguan publik, menjawab kritikan publik terkait dengan performa dia dalam beberapa kesempatan sebelum debat cawapres, bahkan dipandang ingin melarikan diri, bahkan berlindung dari keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan KPU yang ingin menghapus perdebatan cawapres. Tapi semuanya pada akhirnya terjawab pada saat kontestasi itu dilakukan, perdebatan itu dilakukan, dan semua orang melihat sebuah hasil perdebatan yang publik setuju bahwa Gibran memenangkan perdebatan itu dalam beberapa aspek, sekalipun ada beberapa catatan-catatan yang tentu perlu diperbaiki oleh Gibran. Nah, ini kemudian membawa implikasi atau dampak positif bagi generasi yang saya sebut tadi, generasi yang paling mendominasi sebagai kontestan, sebagai konstituen, sebagai orang-orang yang punya hak pilih untuk menentukan siapa presiden mereka. Mereka ingin dipimpin oleh presiden seperti apa, Dan melalui perdebatan kemarin, perdebatan beberapa waktu yang lalu, tampaklah bahwa Gibran dan Prabowo bukanlah cawapres atau pasangan yang hanya bisa joget-joget bukan hanya bisa itu, tetapi memang berjoget di dalam gagasan-gagasan yang mudah untuk diukur dan betul-betul membumi atau berbasis pada empiris base berbasis pada fakta pengalaman yang dijalani oleh masing-masing. Nah, ini kemudian ke depan membawa sebuah angin baru, angin segar bagi hadirnya Gibran sebagai role model atau benchmark bagi munculnya kepercayaan publik, khususnya generasi milenial dan Z ini, untuk punya impian besar, tidak lagi skeptis, pesimis terhadap politik, bahkan menganggap politik itu sebagai kotor, buang-buang waktu, tapi mereka kemudian seolah-olah sedang dibangunkan dari tidur panjangnya untuk mau mengatakan bahwa this is your time, ini waktumu yang sekarang untuk
kemudian betul-betul menyongsong Indonesia emas, ya, yang kalau tidak direspon maka berlalu begitu saja. Dan ini nanti akan diikuti dengan satu kejadian atau fenomena hadirnya atau mengalirnya partisipasi dan kontestasi politik yang diikuti oleh mereka-mereka, khususnya kelompok-kelompok muda ini, yang akan meramaikan dan kemudian membuat peta persaingan dengan generasi X dan baby boomers. Itu akan kelihatan sekali bahwa ada dominasi-dominasi yang lebih lagi dari pemilu-pemilu sebelumnya. So, karena itu ini kita menyambut gembira aspek bahwa tingkat kepercayaan publik pada Gibran, ya, ini mendorong hadirnya satu spirit baru, ya, munculnya satu spirit baru untuk menjadi the next Gibran, ya, the next Gibran, menjadi pemimpin-pemimpin yang memanfaatkan kondisi mudanya atau keadaan dirinya sebagai pemuda yang memiliki energi yang luar biasa untuk apa yang dikatakan Soekarno, mengguncangkan dunia, bukan partai politik.